Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada hari ini kita sangat bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita masing-masing di dalam situasi pandemi COVID-19. Kita tetap taat kepada anjuran pemerintah untuk menjaga diri dan keluarga kita. Malam hari ini, kita kembali diberi kesempatan untuk membangun ibadah kontemporer secara online di GKJW Jember yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sony Saksono Putro. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian sebab Dia baik. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama masuk di dalam peribadahan pada saat ini. Kita mengambil saat teduh. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan yang kasih setianya tiada berkesudahan atas umat kepunyaannya. Salam dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa serta Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan saudariku. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus,
Firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada saat ini dari Injil Matius pada pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-14 dan 15, yang demikian kesaksian firman-Nya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku, saudariku, silakan duduk kembali. Mari kita bersama dan sambut dengan memuji, ku bersyukur Bapa.
bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita satu hati dan kita bersama-sama berdoa memohon pengampunan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau, yang sudah menyatakan kasih dan penyertaan-Mu bagi kami, umat kepunyaan-Mu. Namun demikian kami menyadari bahwa di dalam perjalanan kehidupan kami tak pernah luput daripada kesalahan dan dosa. Dosa dan salah kami tiada pernah tersembunyi bagi-Mu dan kami mohon, kiranya Engkau berkenan untuk mengampuni kami, ya Allahku, menyucikan kami, ya Tuhanku, supaya hidup kami semakin selaras dengan kehendak-Mu. Namun ajarkan pula kepada kami untuk saling mengampuni satu dengan yang lainnya, sehingga kami memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kasih di dalam perjalanan kehidupan kami hari demi hari. Tidak hanya memohon ampun, tetapi juga mengampuni. Kami yakin kami dimampukan karena Yesus Kristus, Putra-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya undang untuk bersama-sama berdiri. Terimalah berita anugerah dari Tuhan dari surat 1 Yohanes pada pasal 1 ayat 7 dan ayatnya yang 9 yang demikian. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia adalah di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama sambut dengan kita memuji, sebab Tuhan baik. Dengan penuh pujian
Bapak Ibu silakan duduk kembali. Mari kita akan menyiapkan untuk mendengarkan pembacaan Alkitab dan kita akan mengumuli bersama. Untuk pembacaan Alkitab akan dibacakan oleh salah seorang anggota majelis. Monggo. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan 35. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Aba, Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah di dalam kami akan dengar-dengaran akan firman-Mu, Tuhan senantiasa memberkati. Dan biarlah melalui pewartaan ini kami makin diteguhkan di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Khusus hamba-Mu Bapak Pendeta Sony Saksono Putro yang akan menjabarkan, Tuhan urapi dengan kuasa-Mu. Biarlah semua ini boleh kami lakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Demikianlah kesaksian firman Tuhan dengan perikop perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual serta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergelaklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo, sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang rindu
dan melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan memuji firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah bersama mendengarkan pembacaan Alkitab dari Injil Matius pada pasal yang ke-18 ayat 21 sampai 35. Mari kita bersama mengumuli firman Tuhan ini, dan saya memberikan judul untuk renungan kita pada saat ini, pengampunan dan pemulihan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mengampuni kelihatannya kalau didengarkan mudah, tapi ternyata sulit. Kenapa? Kadang-kadang kita masih memakai ego kita, sehingga ketika kita harus mengampuni, pikiran kita kemana-mana. Apa alasannya aku harus mengampuni? Kenapa saya harus mengampuni? Wong dia sudah terlalu banyak menyakiti saya, membuat saya terpuruk, membuat saya hancur. Bagaimana mungkin aku bisa mengampuni? Nah, ketika egonya yang dominan menguasai seseorang, maka pengampunan itu menjadi sesuatu yang sangat sulit. Demikian juga belajar untuk memohon ampun. Meminta maaf, meminta ampun itu juga bukan perkara yang mudah. Karena apa? Karena kecenderungan manusia yang kalau dia dikuasai oleh egonya, saya tidak merasa salah kok saya minta ampun. Bagaimana mungkin saya minta ampun, gengsi dong. Ini kan menyangkut harga diri dan lain sebagainya. Itu kenyataan bahwa ternyata baik mengampuni maupun memohon ampun itu menjadi perkara yang tidak mudah. Nah, sekarang kalau kita tidak mengampuni, apakah itu juga akan menjadi perkara? Ya. Kenapa? Karena kita akan masih menyimpan sesuatu yang ada di dalam pikiran kita, perasaan kita, rasa tidak nyaman, dan itu akan menjadi sesuatu yang mengganggu sekali dalam kondisi psikologisnya manusia. Bisa mengganggu psikologis, bisa mengganggu juga spiritual seseorang, bisa sangat mengganggu. Ya. Demikian juga ketika kita tidak membuka keberanian untuk meminta ampun. Ya, sama artinya dengan kita akan terus berusaha, terus berjuang mengelola perasaan, tetapi masalah tidak bisa diselesaikan. Mari kita lihat bagaimana cara Tuhan Yesus mengajarkan tentang pengampunan di dalam Injil Matius pada pasal 18 ayat 21 sampai 35 ini. Yang pertama, bahwa sesungguhnya
hal mengampuni bukan hanya milik orang Kristen saja. Semua orang yang ada di dunia ini, baik mereka yang beragama maupun yang tidak beragama, mereka sama-sama memiliki ruang di dalam dirinya untuk mereka bisa mengampuni, untuk mereka bisa meminta ampun. Sama, karena setiap orang memiliki naluri dan tanggung jawab baik di dalam mengampuni maupun di dalam meminta ampun. Tetapi yang berbeda dari tradisi yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus pada bacaan kita adalah satu. Di dalam kebiasaan Yahudi, seseorang itu dianggap masih layak untuk diampuni, maksimal itu adalah 3 kali. Kalau sampai 4 kali berarti dia akan menanggung risiko. Ya, bukan malah diampuni tetapi harus dihukum. Lalu Petrus memiliki konsep berpikir yang berbeda. Dia bertanya kepada Yesus tentang sikap mengampuni yang benar itu seperti apa. Petrus mengatakan apa? 7 kali. Ya, menurut Petrus itu yang terbaik, karena tradisi Yahudi mengampuni 3 kali aja itu sudah sesuatu yang sangat berat. Apalagi 7 kali. Tetapi Tuhan Yesus justru mengajarkan 70 kali 7 kali. Itu berapa kali? Nggak usah dihitung. Itu tidak terbatas. Berarti pengampunan bagi orang percaya adalah proses melatih diri untuk terus membuka ruang dialog dengan orang-orang yang memang sepatutnya kita ampuni, kita maafkan dengan tanpa batas. Susah? Pasti. Pasti. Karena ketika manusia itu dibelenggu oleh egonya masing-masing, maka di dalam pikirannya dia hanya akan mengatakan, sekali, oke, saya ampuni, saya maafkan. 2 kali, oke, saya ampuni, saya maafkan. 3 kali, ya, oke, masih memungkinkan saya maafkan. Selebihnya, maaf. Dalam keterbatasan manusiawi, maka orang akan tidak rela memberikan pengampunan kalau sampai lebih daripada 3 kali. Petrus menawarkan kepada Tuhan Yesus 7 kali. Tetapi Yesus menawarkan justru tidak terbatas. Dan ketika Yesus menawarkan hal itu dalam proses pengampunan yang tidak terbatas itu, lalu Yesus membuat sebuah perumpamaan tentang seseorang yang berhutang. Yesus menggambarkan seseorang yang berhutang kepada raja, tetapi dia tidak sanggup untuk mengembalikan tanggungannya itu, mengembalikan hutangnya itu. Sehingga raja karena mendapatkan keluh kesah daripada hambanya yang tidak bisa mengembalikan tanggungannya itu, raja memberikan pembebasan. Oke, sudah. Semua tanggungan hutang itu dianggap beres, lunas. Pertanyaannya, berapa banyak hamba itu punya hutang, Bapak Ibu? 10.000 talenta. Coba bayangkan 10.000 talenta. Nah, 10.000 talenta ini kalau di dalam hitungan 1 talenta itu sama dengan 1,2 miliar kalau untuk uang sekarang. Dan kalau 1,2 miliar itu lalu ditambahkan dengan 4 angka 0 lagi di belakangnya. Itu berarti berapa? Nilainya sudah triliun. Nah, nilai yang sebegitu banyak oleh raja dinyatakan bebas. Dari gambaran ini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya Allah terhadap manusia itu
memberikan ruang yang begitu sangat luas di dalam menerima kembali keberadaan manusia dengan segala kesalahannya, dengan segala dosa-dosanya, dengan segala kelemahannya. Dalam gambaran tadi, dalam hitungan rupiah itu sudah memasuki angka 12 triliun. Bisa Bapak Ibu bayangkan. Dan hamba itu tentu bersyukur di dalam kisah tadi. Betapa maha luasnya sang raja di dalam memberikan penghapusan hutang terhadap si hamba tadi. Tetapi begitu hamba tadi keluar, ya, si hamba tadi keluar setelah mendapatkan penghapusan hutang dari raja, dia menemui hamba yang lain yang kebetulan hamba yang lain itu berhutang hanya 100 dinar, Bapak Ibu. Nah, 100 dinar, coba. 100 dinar karena kemarahannya si hamba yang sudah dibebaskan hutangnya oleh sang raja tadi, maka hamba yang punya tanggungan 100 dinar itu dicekiknya. Dan perilaku jahatnya itu diketahui oleh orang lain lalu dilaporkan kepada raja. Karena tindakan si hamba yang sudah mendapatkan pembebasan 10.000 talenta dari hutangnya oleh raja, sedangkan dia justru melakukan kekerasan terhadap saudaranya yang berhutang yang hanya 100 dinar. 100 dinar itu kalau dihitung kurang lebih hanya sekitar 4.816 sekian ribu. Sebanding enggak? Sama sekali tidak sebanding. Sama sekali tidak sebanding. Tetapi tindakan daripada hamba yang mencekik hambanya yang lain itu, dia mendapatkan sanksi berat dan mendapatkan hukuman dari sang raja. Nah, di dalam kisah pengampunan secara alkitabiah, saya dan panjenengan dilatih untuk membuka ruang pengampunan itu yang oleh Tuhan diajarkan. Seluas-luasnya ruang pengampunan itu bisa diberikan kepada siapa saja oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena kalau manusiawi kita ini yang sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan karena dosa-dosa kita yang begitu luar biasa di hadapannya. Kenapa? Karena Allah kita itu sempurna adanya, Allah kita kudus, maka Allah menuntut kita itu kudus, Allah menuntut kita itu sempurna. Tetapi Allah yang sudah mengasihi kita di dalam diri Kristus, Allah telah membuka ruang dialognya dengan manusia dan membuka ruang pengampunan seluas-luasnya oleh karena pengorbanan Kristus, oleh karena kematian Kristus, oleh karena tubuh dan darah Kristus. Dan nilainya itu bukan hanya sekedar miliar, nilainya itu bukan hanya sekedar triliun, tetapi Yesus yang Allah, anak Allah itu telah memberikan dirinya buat manusia. Maka kalau panjenengan menganggap ada orang lain bersalah kepada panjenengan dan panjenengan memiliki kesulitan untuk memaafkan, untuk mengampuni, pertanyaannya, sudahkah kita menerapkan firman Tuhan itu secara benar dan bertanggung jawab? Dosa kita yang begitu besar tidak diperhitungkan oleh Tuhan dan diampuni olehnya. Sementara orang lain mungkin tidak sebesar kesalahan kita kepada Tuhan, bagi kita itu sesuatu yang sulit untuk memaafkan. Maka itu menjadi tantangan tersendiri untuk kita terus berproses, untuk kita terus membangun kehidupan kita itu supaya semakin selaras dengan kehendaknya. Dan ingatlah Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita berjumpa dengan banyak orang, tidak mungkin kita tidak berjumpa dengan konflik. Tidak mungkin kita tidak berjumpa dengan persoalan permasalahan. Tidak mungkin kita tidak berjumpa dengan persoalan like and dislike. Yang kadang-kadang kita harus menyimpan perasaan marah kita kepada orang lain. Bisa istri, bisa suami, bisa anak, bisa orang tua,
bisa saudara, bahkan bisa anggota majelis panjenengan, atau pendeta panjenengan, atau setiap warga jemaat, semuanya menjadi sangat mungkin. Tetapi biarlah kita belajar membuka ruang pengampunan bagi sesama, karena Tuhan Yesus Kristus telah terlebih dahulu mengampuni kita. Dan Tuhan tahu, kalau kita harus mengembalikan hutang kita kepada Allah Bapa kita di surga, tidak ada satu hal pun yang bisa kita pertaruhkan untuk kita menerima pengampunan. Tetapi Allah Bapa kita melalui Yesus Kristus putranya, Dia menghapuskan dosamu melalui tubuh dan darah Yesus, dan hutang-hutangmu dibayar lunas oleh Yesus. Maka mari kita belajar mengampuni orang lain pun itu bukan perkara yang berat. Lebih berat kesalahan kita di hadapan Allah daripada kesalahan orang lain kepada kita. Dan ketika kita rela mengampuni, maka pengampunan itu akan menghadirkan pemulihan. Panjenengan dan saya bila mana sedang melakukan kesalahan, tidak tahu itu kepada orang tua, tidak tahu itu kepada saudara, tidak tahu itu kepada atasan atau siapapun, maka ketika panjenengan meminta maaf, meminta ampun atas kesalahan itu, maka ketika panjenengan dimaafkan, ketika panjenengan diampuni, apa yang terjadi? Wow, perasaan menjadi lega. Hidup menjadi lebih nyaman. Dan kita bisa menjadi lebih tenang dalam menjalankan tanggung jawab kehidupan kita setiap hari. Nah, kalau kita saja bisa merasakan bahwa ketika kita dimaafkan, ketika kita diampuni, apalagi diampuni oleh Tuhan, itu bisa membuat hati dan pikiran kita lega. Tentu orang lain pun akan mengalami hal yang sama ketika kita rela berbuat yang seperti itu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk bisa mengampuni, untuk berani meminta ampun, untuk bisa memaafkan, untuk berani meminta maaf, hanya kekuatan Tuhan saja yang memberikan kita bisa dan sanggup. Satu-satunya yang kuandalkan. Kita pujikan bersama.
satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang akan dipimpin atau dilayani oleh salah seorang anggota majelis. Monggo. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita satu hati dan kita akan menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau menyertai kami, membimbing kami, menuntun sepanjang perjalanan kehidupan kami dari hari demi hari. Ketika kami Tuhan izinkan untuk melayani di dalam peribadahan minggu secara online, kami mengucap syukur Bapa, karena setiap kami Engkau mampukan, baik para pelayan-Mu, pendeta, penatua, dan diaken, tim multimedia, dan semua pihak yang senantiasa mendukung di dalam proses jalannya peribadahan online ini. Dan kami sangat bersyukur. Kami menyerahkan juga setiap diri kami, pribadi demi pribadi. Bagi kami mengampuni bukan hal yang mudah Bapa, karena menyangkut urusan ego kami masing-masing. Memohon ampun juga bukan hal yang mudah Tuhan, karena kadang kami memiliki rasa gengsi yang tinggi. Namun karena Engkau yang mengajarkannya, bahkan pengampunan yang Kau ajarkan kepada kami tiada terbatas. Berikan kami ruang batin yang luas Tuhan, kasih yang terbuka ya Bapa, di dalam memberikan pengampunan atas orang-orang yang bersalah kepada kami. Ajari kami untuk berani bertanggung jawab atas hidup yang Kau berikan ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap pergumulan pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, dan juga setiap pergumulan yang dihadapi oleh saudara-saudara kami yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang mencari pekerjaan, yang mendambakan teman hidup, yang mendambakan pemulihan di pekerjaannya, dan yang sedang berusaha menyelesaikan tugas kuliahnya,
dan berbagai macam persoalan yang tentu datang silih berganti di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk mereka yang tengah mengalami pergumulan. Ada bermacam-macam pergumulan yang tengah mereka hadapi. Setiap warga jemaat-Mu dengan segala dinamikanya, kiranya Engkau campur tangan atas situasi dan kondisi mereka. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang tengah dalam situasi sakit, baik sakit biasa maupun yang sedang terpapar virus corona. Engkau yang menjamah, Engkau yang menyapa, Engkau yang memulihkan, Engkau yang memberikan kesembuhan. Dengan cara apapun Tuhan, tangan kuasa-Mu tiada kurang panjang untuk dinyatakan. Dan kami yakin Engkau tidak akan pernah berhenti untuk senantiasa menjamah dan menghadirkan pemulihan. Kami juga berdoa untuk mereka yang mengalami sakit karena sakit bawaan di dalam dirinya, sampai usia yang sudah menjadi dewasa, tetapi masih belum mampu untuk melakukan aktivitas sebagaimana layaknya anak-anak yang lain. Kami selalu memohon Engkau yang campur tangan Tuhan. Terutama kami berdoa untuk anak Yovan yang saat ini rindu untuk dibawakan di dalam doa. Dan kami percaya Tuhan akan menjamah dengan kuasa-Mu. Dan kami yakin Kau selalu memberkati untuk anak-Mu ini dalam berproses untuk menghadapi situasi dan kondisinya. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang tengah mengalami pergumulan, mengalami problematika, apapun bentuk problematika mereka. Kami hanya berdoa dan memohon, jangan kiranya Engkau tinggalkan mereka. Karena Tuhan, Engkau tahu siapa kami dan kelemahan keterbatasan kami. Kami berdoa untuk pemerintah Kabupaten Jember yang pada bulan Desember nanti dilaksanakan pilkada. Dan sekarang sudah ditentukan calon bupati. Kami yakin siapapun yang akan menjadi pemimpin di kota kami, Kabupaten Jember ini, biarlah semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk membawa Jember menjadi lebih baik. Dan proses pilkada tidak menghadirkan konflik, tetapi justru antar pemilih menjadi saling mendukung, saling rukun walaupun beda pilihan. Kami percaya Tuhan hadir dan memampukan kami untuk menjadi warga masyarakat yang bijaksana. Kami berdoa untuk negeri kami Indonesia. Tuhan berkati Presiden Joko Widodo. Tuhan berkati seluruh menteri staf yang ada. Tuhan berkati para dokter perawat dan semua tenaga medis. Tuhan berkati upaya pemerintah untuk memulihkan kondisi negeri ini dari pandemi COVID-19. Demikian juga dari kondisi terpuruknya perekonomian. Kami percaya Tuhan, kami tidak mampu melakukannya. Hanya orang-orang yang Tuhan pilihlah yang mampu untuk membawa kembali negeri kami berada pada posisi yang lebih baik dan mengalami perbaikan dari kondisi perekonomian saat ini. Engkau yang campur tangan atas negeri kami Indonesia, karena Indonesia adalah milik-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa, sebentar kami akan undur, sertai dan tuntun tibakan kami di rumah dalam keadaan selamat sejahtera. Inilah Bapa seruan doa kami, pengharapan permohonan kami. Kami naikkan semuanya hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami, seperti yang kami pujikan saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya,
hidupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan menyatakan syukur melalui persembahan kita dan akan dilayani oleh salah seorang anggota majelis. Monggo. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita akan bersama-sama menyatakan syukur dengan mengumpulkan persembahan yang telah kita persiapkan. Dan sebagai dasar persembahan kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 50 ayat 23 yang demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Untuk mengiringi persembahan ini, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Allah itu baik. Sungguh baik bagiku.
Jemaat yang mengasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Segala puji dan hormat kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas apa yang sudah kami jalani sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Terlebih pada malam hari ini, kami boleh memberikan persembahan kepadamu. Berkati persembahan kami, layakkan kami, agar hidup kami senantiasa berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati pengelola persembahan, agar semuanya bisa digunakan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan persembahan kami. Amin. Ibu dan Bapak, kita akhiri ibadah kita dan saya undang panjenengan semuanya untuk berdiri. Kita akan undur dan kita akan senantiasa belajar untuk mengaplikasikan apa yang Tuhan firmankan hari ini. Ketika kita berani mengampuni, orang lain akan dipulihkan. Ketika kita berani meminta maaf, orang lain pun juga akan dipulihkan. Karena memang Tuhan mengajarkan kita mengampuni lebih sungguh. Kita akan akhiri Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan dengan berdiri kita akan memuji Allah sumber kuatku. Tiada yang kuingini Undurlah Bapak Ibu dan terimalah berkat. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang kasih-Nya melampaui segala akal pikiran manusia, menyertai dan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, dan saudaraku, sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Have a new
Shalom. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Ebenu shalom alahem, ebenu shalom alahem, ebenu shalom alahem, ebenu shalom, shalom, shalom alahem. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati panjenengan semuanya. Matur nuwun.